Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd fa insyaallah ta'ala fi hadzal yaum al-khamis wal 'ishrin min syahri Sya'ban sanata 1446 Hijrah wasil qira'atana fil mulakhas syarh kitab tauhid. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab penjelasan dari kitab tauhid, kitab mulakhas karya Syekh Saleh hafizahullah taala, yang mana kita telah sampai pada bab tafsir tauhid atau makna syahadah la ilaha illallah. Penjelasan makna syahadat la ilaha illallah, penjelasan makna tauhid yang di ayat-ayat sebelumnya telah kita ketahui bahwasannya termasuk tauhid mentauhidkan Allah dalam hal ketaatan. Dan juga sebelumnya lagi berlepas diri dari yang selain Allah. Ini termasuk tauhid, harus berlepas diri dari yang selain Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan pada al-mahabbah, perkara mahabbah ini. Nah, mana ini? Ini dia. Allah Subhanahu wa taala, kita sampai makna ijmali bagi ayat yang ini 165. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan ya keadaan kaum musyrikin, bagaimana mereka, dan mengkhabarkan juga bagaimana keadaan kaum mukminin dalam hal mereka mencintai sesembahan mereka. Kaum musyrikin mencintai sesembahan-sesembahan mereka dan mencintai Allah itu jauh di bawah kaum muslimin, kaum mukminin mencintai Allah. Hubban yafuqu hubba ashabil andad, hubba ashabil andad lillahi. Kemudian setelah itu tawa'ada haula al-musyrikin bihi bi annahum law alimu ma yu'ayinuna yaumal qiyamah wa ma yahillu bihim minal amril fadhi'i wal adzabil syadidi ala syirkihim wa tafarrudillahi subhanahu bil qudra wal ghalabah duna andadihim. Naam. Lanatah la natahu amma hum fihi min ad-dhalali lakinnahum lam yatasawwaru dhalik wa yu'minu bihi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tawa'ada, mengancam di ayat ini ya, walau yaral ladzina zalamu, mengancam orang-orang musyrikin bahwa jika mereka mengetahui apa yang akan mereka saksikan pada saat hari kiamat dan apa yang akan menimpa mereka minal amril fadhi'i wal adab, yang berupa perkara yang dahsyat, adab yang sangat mengerikan, ala syirkihim, ya atas kesyirikan mereka, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala tafarrud, ya maha esa di dalam hal kekuasaan dan keperkasaan. Nah, tidak la duna andadihim, tanpa sesembahan mereka. Nah, seandainya mereka tahu ini semua, nah, la natahu amma hum fihi minadh dhalal, atau lantahu ini spasi, intaha lantahu. Seandainya mereka tahu bahwasannya demikian keadaan hari kiamat, akan jika mereka tidak bertobat mereka akan tertimpa demikian, dan bahwasanya satu-satunya yang berkuasa pada saat itu adalah Allah, bukan tandingan atau apa namanya sekutu yang mereka sembah, maka mereka akan berhenti
daripada apa yang mereka lakukan, kesesatan yang mereka lakukan. Namun ternyata mereka tidak tergambar hal tersebut. Mereka tidak beriman, tidak meyakininya, sehingga masih lanjut saja melakukan berbagai macam kesesatan dan kesyirikan. Kemudian kesesuaian ayat ini dengan bab annaha minan nusus al-mubayyinati li tafsir tauhid syahada la ilaha illallah itu dalat ala anna man ittakhadha niddan ma'allahi yuhibbuhu kama habbatillah faqad asyrak. Ayat ini menunjukkan atau ayat ini termasuk dari ayat-ayat yang menjelaskan tafsir, penjelasan tauhid, penjelasan syahadat la ilaha illallah, di mana ayat ini menunjukkan bahwasannya orang yang menjadikan tandingan bagi Allah, yang mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah, seperti ya setara, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Fa'ulima anna ma'na tauhid an yufridal an yufridar rabbu atau yufradar rabbu bihadhil mahabbati allati tastalzimu ikhlasal ibadati lahu wahdah wadzillu wal khudu'a wal khudu'a lahu wahdah. Nah, maka diketahui bahwa makna tauhid adalah mengesahkan Allah, mengesahkan Ar-Rabb dengan kecintaan, bil mahabbah. Al-mahabbah yang mengharuskan, menuntut ke pemurnian ibadah hanya kepada Allah semata. Yang menuntut adzil atau adzul, tunduk, merendahkan diri hanya kepadanya semata, wahdah. Dan demikian kecintaan al-mahabbah kepada Allah. Kalau al-mahabbah yang seperti ini yang mengharuskan ikhlasul ibadah, wadzil wal khudu', ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Ma yustafadu minal ayah, pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Kata Syekh Saleh, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, yang pertama anna min ma'na tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ifradullah ta'ala bil mahabbati al-muqtadiyati lidzulli wal khudu'. Bahwasannya termasuk makna di antara makna tauhid, makna syahadat la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dalam hal mahabbah, kecintaan. Mahabbah yang menuntut untuk tunduk dan merendahkan diri. Ini mahabbah yang seperti ini. Harus atau khusus, hanya khusus diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annal musyrikin yuhibbunallah hubban 'aziman wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam li'annahum asyraku ma'ahu ghairaha fiha. Bahwasannya sebetulnya orang-orang musyrikin itu juga mencintai Allah. Bahkan mereka yuhibbunallah hubban 'aziman. Mereka mencintai Allah dengan mahabbah yang besar, kecintaan yang besar. Bersamaan mereka tidak, bersamaan hal itu tidak menjadikan mereka masuk Islam. Nah, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena mereka menyekutukan Allah dengan selainnya dalam mahabbah tersebut. Demikian. Tidak serta-merta seseorang itu beribadah kepada Allah atau al-mahabbah ini kepada Allah. Kemudian dia masuk dibilang orang Islam, Muslim. Tidak, namun tetap harus al-bara'ah ya, meninggalkannya. Sebagaimana di ayat yang kemarin, yang kedua itu. Yang ketiga, annasyirka zulmun.
Kesyirikan adalah kezaliman. Sebutkan di ayat. Walau yaral ladzina zalamu. Jadi orang-orang yang berbuat syirik. Seandainya orang-orang yang berbuat syirik tersebut yang menjadikan ini Allah Subhanahu wa taala sebut dengan zalim. Kemudian yang keempat, al-wa'idu lil musyrikin yaumal qiyamah. Ancaman, ancaman bagi orang-orang musyrik pada hari kiamat. Idh yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'ah. Nah, nah, kita selesai pada ayat ini, kemudian masuk pada hadis. Jadi setelah disebutkan bab, disebutkan ayat-ayat, baru kemudian disebutkan hadis oleh pengarang kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita baca wa fi sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal. Wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwabi. Dalam as-sahih, ini di sini disebutkan sahih Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari kufur apa yang disembah selain Allah, maka haruma maluhu, terjagalah hartanya dan juga darahnya. Jadi haram darahnya dan apa hartanya, terjaga, tidak boleh diambil, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal. Sedangkan perhitungannya itu 'ala Allah azza wa jal, dikembalikan kepada Allah azza wa jal. Nah, jadi orang mengucapkan la ilaha illallah dan juga wa kafara bima yu'bad min dunillah, hukumnya nanti akhirnya hisabu 'ala Allah azza wa jal. Allah yang maha mengetahui ini apakah dia munafik atau betul-betul muslim. Adapun kita menghukumi secara zahir saja. Wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab, kata Syekh Muhammad Hafizah rahimahullahu taala. Adapun penjelasan syarah dari hadhihi tarjamah, definisi ini ada di setelahnya dari bab-bab. Demikian, Allahu a'lam. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.